Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di akhir sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di bawah OJK mencangkup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan OJK ada 3. Yang pertama, terselenggara, teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran atau fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap lembaga keuangan. OJK memiliki wewenang. Ada 2 wewenang, yaitu pengaturan dan juga pengawasan. OJK dalam pengaturan. Yang pertama, menerapkan peraturan UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Yang kedua, menerapkan peraturan di lembaga keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan-peraturan mengenai penetapan perintah tertulis. Yang kelima, penetapan struktur organisasi dan infrastruktur. Yang keenam, penetapan tata cara penetapan sanksi. Untuk wewenang pengawasan, yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan tugas lembaga keuangan, yang kedua memberikan perintah tertulis, yang ketiga menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran, yang keempat melakukan penunjukan dan menetapkan pengelola statuler, yang keenam memberikan dan mencabut izin usaha di sektor lembaga keuangan. Hubungan OJK dan lembaga jasa keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga independen dengan sektor perbankan dan bagaimana implementasi hukum Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai lembaga independen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan 1. Hubungan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dengan sektor perbankan meliputi pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Keempat, pemeriksaan bank. Yang kedua, implementasi hukum OJK sebagai lembaga independen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 secara organisatoris sektor telah menyebar hingga ke daerah-daerah mengingat jangkauan kegiatan berbagai usaha di sektor jasa keuangan yang juga ada di daerah-daerah. Tataran implementasinya, ketentuan dengan Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh besar, luas, dan kompleks terhadap sejumlah peraturan perundangan yang mengatur berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan tersebut. Implementasi hukum OJK membuka peluang munculnya gugatan hak uji di Mahkamah Konstitusi, antara lain salah satu dari beberapa ketentuannya inkonstitusional seperti Otoritas Jasa Keuangan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai OJK yang terdiri dari OJK, tujuan OJK, peran atau fungsi,
wewenang OJK, pengaturan, pengawasan, serta hubungan OJK dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.